Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang Bu. Pada siang hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Ada baiknya berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Nova. Baik Bu. Sebelum memulai proses belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Kau berkatilah proses belajar mengajar kami ini agar berjalan dengan lancar. Ini doa anak-Mu dalam pelantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pada siang hari ini Ibu akan membawa materi kita yaitu tentang kebutuhan. Di sini ada tentang analisis kebutuhan. Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa, di mana keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli atau permintaan efektif. Yang kedua, keinginan yang tidak dapat disertai oleh kemampuan untuk membeli. Ini ada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang terbatas dan beragam. Misalnya kebutuhan kamu tetapi semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kamu masih merasa belum puas. Intinya kamu akan membutuhkan kebutuhan yang lainnya. Di sini ada skema tentang macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu ada 4 menurut intensitasnya, menurut waktu pembunuhannya, menurut sifat, dan menurut subjek. Nah, membicarakan tentang kebutuhan menurut intensitasnya terbagi atas 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan, gizi, atau makanan dan minuman. Selain membicarakan kebutuhan primer, di sini juga membicarakan tentang kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tua mau membeli alat, masak, lemari, sepatu, dan lainnya. Di sini juga ada tentang kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu ialah kebutuhan mewah yang tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Nah, di sini kita juga membahas kebutuhan menurut sifat. Menurut sifat itu ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu ialah kebutuhan yang dirasakan oleh fisik manusia, atau jasmani manusia seperti berolahraga. Kebutuhan rohani itu ialah kebutuhan yang tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batinia yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Di sini juga ada tentang kebutuhan berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu itu ialah kebutuhan kepuasan pribadi, misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan sosial, yakni kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak, tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. Selain kita membicarakan kebutuhan berdasarkan subjek, kita juga membicarakan kebutuhan
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Baiklah, jika tidak ada, mungkin materi kita pada siang hari ini sampai di sini aja. Lebih baiknya kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Rusli. Baik, Bu. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Kita akhiri pembelajaran kita ini. Selamat siang semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang Bu.